Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Gunakan masker dan tetap tinggal di rumah kalau tidak ada hal yang penting. Anak-anak, adakah yang tahu siapakah pendongeng itu? Ya, betul sekali. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian dapat menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng dengan benar. Dan kalian dapat menuliskan unsur-unsur cerita dengan benar. Lalu kalian dapat menilai tentang isi dongeng secara lisan. Kalian dapat menganalisis proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi yang siap digunakan dengan tepat. Tujuan pembelajarannya selanjutnya, nanti kalian dapat membuat laporan tentang pengrajin yang membuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar dengan benar. Dan tujuan selanjutnya, kalian dapat menganalisis dampak penebangan hutan secara liar dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan 3 contoh kegiatan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan dengan benar. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu tentang dongeng. Yang kedua tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu tentang jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu dongeng? Iya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh. Apa itu unsur intrinsik dongeng? Unsur intrinsik dongeng yaitu yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh, yang kelima sudut pandang, yang keenam penokohan, dan yang ketujuh amanat. Apa sih unsur ekstrinsik dongeng? Unsur ekstrinsik dongeng yaitu yang pertama latar belakang penciptaan, yang kedua kondisi masyarakat, dan yang ketiga latar belakang pengarang. Apa ciri-ciri dongeng? Ciri-ciri dongeng yaitu diceritakan dengan alur yang sederhana. Alur ceritanya singkat dan cepat. Tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan dan lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Dengarkan dongeng berikut ya Nak. Dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya
Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut ini ya. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Ayo berdiskusi. Dayu mempunyai teman bernama Benny. Pekerjaan ayah Benny adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa yang dilakukannya? Ini cerita Benny. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Untuk lebih jelasnya tentang proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi, saksikanlah video berikut ini. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pada awalnya, meja dan kursi berasal dari kayu-kayu pohon yang ditanam di hutan. Ada jenis kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia, dan lain-lain. Pohon kayu yang sudah tumbuh besar kemudian ditebang dan dipotong-potong masih dalam ukuran yang besar dan panjang. Kayu yang sudah dipotong-potong berbentuk gelondongan diangkut ke kota untuk dijual ke pengrajin kayu. Dari tangan pengrajin kayu, kayu diolah, dipotong-potong, dan dibentuk, sehingga terciptalah meja dan kursi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kursi dan meja yang sudah jadi dijual di toko mebel. Nah, di toko mebel, kursi dan meja dipajang dan dijual. Para pembeli yang ingin membeli kursi dan meja akan mengunjungi toko mebel.
Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Nah, video berikut ini ya. Video ini. Satu bulan kemudian, apa yang terjadi? Dari video tersebut, apa dampak dari penebangan hutan? Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Sekarang perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon, dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Dari gambar tadi, menurut kalian bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Nanti tugas kalian mengisi ya di lembar kerja ini. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol antara lain hutan menjadi gundul, tanah longsor, banjir, bahan tambang mineral mudah habis, rusaknya ekosistem hutan, mata air menjadi kering dan rusaknya ekosistem air, sumber daya alam akan cepat habis. Upaya pelestarian sumber daya alam antara lain penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat teras sering pada lahan miring, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti mematikan listrik bila tidak digunakan, mendaur ulang barang-barang bekas dan pengolahan sampah. Kesimpulan kita belajar hari ini yang pertama yaitu dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi.
Unsur-unsur dongeng ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pengrajin kayu adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang. Produk yang dihasilkan salah satunya yaitu meja dan kursi. Sumber daya alam yang dipakai adalah kayu. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol adalah menjadi gundul, banjir, tanah longsor, rusaknya ekosistem hutan, hewan kehilangan tempat tinggalnya. Upaya pelestarian sumber daya alam yang dapat dilakukan yaitu penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan sistem tebang pilih. Nah, anak-anak, apa yang telah kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Apa yang dapat kamu pelajari dari pekerjaan orang tuamu? Nah, Ibu berpesan, sebagai manusia kita harus menyayangi alam, kita harus menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai kita merusaknya. Kita yang membutuhkan alam, bukan alam yang membutuhkan kita. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.